Disolusi adalah proses melarutnya suatu senyawa aktif dari bentuk CDN padat ke dalam pelarutnya. Banyak faktor yang dapat dipengaruhi disolusi, di antaranya pH, viskositas, kecepatan pengadukan, pemberian temperatur, bahkan sampai polimorfisme. Dalam praktikum ini akan dilihat bagaimana viskositas mempengaruhi proses disolusi suatu obat. Dalam praktikum ini akan digunakan 3 jenis medium yang berbeda, di antaranya aqueous, sirup simplex, dan metilselulosa. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara menghitung nilai disolusi efisiensi dan menentukan di mana obat melarut lebih cepat di antara 3 medium tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Gabriela dari Pratikan Biofart kelas C kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum kecepatan disolusi obat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, untuk alat yang digunakan ialah spektrofotometer, kuvet, pipet volume mikropipet, gelas beker, stopwatch, water bath, kemudian magnetic stirrer. Kemudian untuk bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah larutan SIF atau simulated intestinal fluid, kemudian larutan SGF atau simulated gastric fluid. Setelah itu buffer fosfat pH 5,8 dalam aqueous, buffer fosfat pH 5,8 dalam metil selulosa, kemudian buffer fosfat pH 5,8 dalam sirup simplex, kemudian tablet konvensional, tablet paracetamol, tablet aspirin, dan aqueous. Hal pertama yang harus dilakukan adalah prosedur penetapan kurva baku. Yang dilakukan adalah pembuatan seri konsentrasi zat baku murni 1-5 mg/sen dalam pelarut yang sesuai. Kemudian dibaca dengan menggunakan spektrofotometer dan lakukan scanning panjang gelombang. Setelah itu tentukan panjang gelombang dengan menggunakan persamaan regresi linear. Cara kerja disolusi obat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penimbangan bobot sediaan yang telah ditentukan. Kemudian masukkan larutan SIF atau SGF ke dalam gelas beker. Larutan SIF terbuat dari monopotasium fosfat ditambah natrium hidroksida ditambah dengan aqueous, sedangkan larutan SGF terbuat dari asam klorida ditambah natrium klorida kemudian tambah aqueous. Untuk pH SIF sebesar 6,8 sedangkan pH SGF sebesar 1,2. Setelah itu letakkan di atas water bath pada suhu 30 derajat Celcius. Alasan dipilih suhu 30 derajat Celcius karena untuk menyamakan kondisi suhu tubuh normal manusia. Setelah itu diletakkan stirrer pada bagian tengah gelas beker dan kemudian dimasukkan sediaan obat yang telah ditimbang dan dihidupkan stirrer dibarengi dengan penghidupan stopwatch. Setelah itu ambil cairan sampel sebanyak 5 ml pada menit ke-0, ke-10, ke-15, ke-30, ke-45, dan ke-60 menit. Setelah itu kembalikan larutan media disolusi yang telah diambil tadi ke dalam gelas beker agar menjaga kondisi tetap sink. Kondisi sink itu sendiri adalah kondisi di mana volume media 3 kali lebih besar dari volume yang dibutuhkan untuk pembentukan larutan jenuh substansi obat. Setelah itu amati serapan dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal yang telah ditentukan dan kemudian dihitung kadar obat dengan menggunakan persamaan regresi linear yang telah didapatkan pada penetapan kurva baku. Setelah itu dihitung juga persen pelepasan obat, kemudian laju disolusi obat, kemudian dihitung juga efisiensi disolusi atau DE60. Setelah itu ditentukan juga model pelepasan disolusi. Percobaan kecepatan disolusi obat yang dilakukan berupa efek viskositas terhadap kecepatan laju disolusi obat, di mana semakin kecil atau turunnya viskositas suatu larutan akan memperbesar kecepatan disolusi suatu obat, di mana zat-zat atau larutan yang memiliki nilai viskositas kecil maka dia akan cenderung lebih encer, sedangkan untuk larutan yang memiliki nilai viskositas yang lebih besar maka dia akan cenderung lebih kental. Pelarut yang digunakan dalam percobaan kecepatan disolusi ini adalah buffer fosfat pH 5,8 dalam aqueous, buffer fosfat dalam metil selulosa, dan buffer fosfat dalam sirup simplex. Berdasarkan nilai viskositasnya, aqueous memiliki nilai viskositas yang lebih kecil sehingga aqueous bersifat lebih encer, sedangkan untuk sirup simplex memiliki nilai viskositas lebih besar daripada aqueous dan lebih kecil dari metil selulosa sehingga sirup simplex cenderung lebih encer daripada metil selulosa dan lebih kental daripada aqueous. Sedangkan untuk metil selulosa sendiri memiliki nilai viskositas yang lebih besar di antara pelarut yang lainnya sehingga metil selulosa bersifat lebih kental. Berdasarkan literatur yang didapat bahwa semakin
encer pelarut yang digunakan, maka semakin cepat juga sediaan obat akan terdisolusi di dalam pelarut tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai DE60 yang diperoleh. Berdasarkan data hasil pengamatan yang diperoleh, nilai DE60 dari Aquades sebesar 75%. Artinya terdapat 75% zat yang terdisolusi di dalam pelarut Aquades. Sedangkan untuk pelarut sirup simplex, DE60-nya didapat sebesar 74%. Artinya terdapat 74% zat yang terdisolusi di dalam pelarut sirup simplex. Sedangkan untuk metil selulosa, nilai DE60-nya sebesar 69%, artinya terdapat 69% sediaan obat yang terdisolusi di dalam pelarut metil selulosa. Berdasarkan nilai DE60 yang didapat, dapat dilihat bahwa jumlah obat yang terdisolusi terbanyak itu ada di Aquades sebanyak 75%. Hal ini karena pelarut Aquades bersifat lebih encer, sehingga sediaan obat akan lebih cepat dan lebih banyak terdisolusi di pelarut yang lebih encer. Sedangkan untuk sirup simplex memiliki kekentalan di bawah metil selulosa dan di atas Aquades, sehingga nilai DE60-nya atau jumlah obat yang terdisolusinya itu mendekati Aquades. Sedangkan untuk metil selulosa, karena dia bersifat lebih kental, maka jumlah obat yang terdisolusi di dalam pelarut metil selulosa lebih sedikit, yaitu sebanyak 69%. Dari percobaan kali ini yaitu praktikan melakukan uji disolusi terhadap tablet konvensional paracetamol 500 mg dengan ketiga medium pendisolusi yang berbeda, yaitu Aquades, sirup simplex, dan metil selulosa. Dari ketiga medium yang berbeda tersebut, didapatkan nilai efisiensi disolusi yang berbeda pula, yaitu 75,83% untuk Aquades, 74,46% untuk sirup simplex, dan 69,45% untuk metil selulosa. Dari percobaan kali ini, dapat dibuktikan bahwa viskositas suatu medium pendisolusi memang dapat mempengaruhi proses disolusi tersebut, yang mana semakin tinggi viskositas medium pendisolusi seperti metil selulosa dapat memberikan nilai efisiensi disolusi yang rendah. Sebaliknya, apabila viskositas medium pendisolusi itu kecil seperti Aquades, maka nilai efisiensi disolusinya akan jauh lebih baik.